kapan kita jadi besar? Terlalu mudah. Kemarin jagung sudah saya kasih ilustrasi. Dari 1 kilo jagung sebenarnya dalam waktu 1 tahun sudah bisa menghasilkan 1000 ton. Bukan 100 ton, 1000 ton. Orang bilang itu gila. Tetapi kalau kita tahu teorinya, kemudian dari ayam, Bapak Ibu sudah hafal dengan hitungan ayam yang konsep 10 ekor 3 tahun jadi miliarder? Belum hafal, saya tunjukkan. Tahun pertama ini kita punya 10 ekor ayam, saya kasih tahu konsepnya ayam. Ayam itu 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, 60 hari rawat anak. Ini adalah konsep tersederhana yang pernah ada. Ini bukan konsep hebat, ini konsep paling bodoh. Tugas kita hanya ngasih makan dan hanya lihat saja itu ayam. Saya buat konsep ayam ini gara-gara saya tidak bisa terbang. Ketika saya di Papua sana, pesawatnya delay, merpati waktu itu mau bangkrut, sehingga saya 2 minggu akhirnya ketahan di Papua. Gara-gara ketahan di Papua 2 minggu saya keliling-keliling gitu. Terus saya makan ayam di Kairom sana. Saya sakit hati, Pak. 1 ekor ayam saya beli, ayamnya kecil, paling berat 1 kilo lebih sedikit, 300.000 harganya. Itu saya sakit hati. Saya tanya ke yang jual, Bu, memang berapa harga ayam di sini? Paling murah 200.000, Pak. Bu, kalau begitu pelihara aja ayam, jadi miliarder semua ini 1 Papua. Bagaimana konsepnya ini teori? 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 ngeram, 60 hari rawat anak. Ini tanpa bantuan kita, cuma kita kasih makan saja. Di hutan sekalipun, saya ulangi, di hutan sekalipun ini bisa jadi. Karena tidak butuh listrik, tidak butuh kandang, cuma kumbaran aja sistemnya. Kalau kita total ini 98 hari, anggap aja 100 hari. Supaya Bapak Ibu kalau jelaskan ke orang bisa jelas. 1 tahun itu 365 hari. Kalau kita bagi 100 ada 36,5. Artinya apa? Potensi 1 ekor ayam dalam 1 tahun itu cuma 36 ekor. Jadi 1 induk itu bisa anaknya 36 kalau hidup. Nah, seandainya saya stop nih, tahun pertama saya mulai dari 10 plus 1 jantan, ya enggak saya tulis di betinanya. 10 kali 36 itu ketemu 360, mati separuh tinggal 180. Probabilitasnya 90 ekor itu adalah betina jantan, 90 ekor itu betina. Yang jantan tolong dijual. Untuk apa? Untuk beli pakan, untuk operasional cost. 10 ekor ayam ini adalah anggap keluarganya Bapak Ibu, yang setiap hari diberi makan 3 piring atau dari limbah rumah tangga yang ada. Jadi kalau makan nanti jangan dihabiskan bersih, tolong disisai anak angkat. Paham maksud saya? Sengaja disisai lah, kalau jangan semua dimakan, nanti kasihan ayamnya. Kalau ada orang Jawa, kalau makan harus dihabiskan, nanti ayamnya mati kebalik. Ayam nasinya harus disisakan supaya ayamnya hidup. Paham maksud saya di sini ya? Jadi ini teorinya. 1 tahun pertama kita dapat 90 betina, kita tulis di sini 90. Sehingga tahun kedua kita punya 100 ekor. 100 ekor sama kali 36 ketemu 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.800. Sama probabilitasnya 90 jantan, 900. Yang jantan dijual lagi untuk operasional. Seandainya kuat di tahun ketiga kita punya 900 per 100, 1000 ekor kali 36 sama dengan 36.000 dibagi 2 sama dengan 18.000. Seandainya kita stop di sini, setiap tahun kita jual 18.000 ekor. Ayam berapa harganya di daerahnya Bapak Ibu? 40.000 ya, rata ya. Ketemu berapa? 18.000 kali 40. 700. Betul ya? Seandainya beli
beli pakannya itu 50%. Berarti 360 untuk beli pakan. Berarti keuntungannya 360. Berarti per bulan sudah berapa? Sebenarnya ketika kita menjadi petani tidak ada kata nganggur. Terus yang kedua, ketika kita menjadi petani mau gaji berapa terserah kita. Banyak orang selalu berpikir, loh Pak, kalau punya 1000 ekor ini berarti kandangnya harus besar. Ya besar. Kalau tidak mau besar sendiri, bagaimana caranya? Berbagi. Manusia diciptakan untuk berbagi. Pekerjaan saya hanya bilang 2, kata Bapak Ibu. Yang pertama ke staf-staf saya cuma bisa minta tolong. Setelah mereka kerjakan saya bilang terima kasih. Cuman itu aja pekerjaan saya. Bilang minta tolong dan terima kasih. Bapak Ibu pun sama. Kita tidak bisa kerja sendiri kok. Kita perlu santri. Bapak Ibu perlu ngajari banyak orang untuk dijadikan murid. Untuk apa? Ketika Bapak Ibu punya 100 saja sudah cukup untuk itu. Lebih dari 100 mulai bagi. Titip, 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 titip. Loh Pak, kalau mereka bohongi kita tidak apa-apa, modal cuma 10 ekor aja kok. Wong ayam hidup menghidupi dirinya sendiri kok. Loh kan rugi waktu. Ya selama ini juga kita sudah rugi waktu. Enjoy saja. Nikmati saja. Loh Pak, kalau saya mau kepengen besar boleh. Untuk punya 1000 ekor berarti Bapak Ibu punya 3 hektar. 3 hektar itu yang besar bukan 1000 kandangnya, yang besar itu pakannya. Kalau di luar Jawa, insya Allah ini terlalu mudah. Kenapa? Tanah di sana tinggal sejauh mata memandang. Betul ya? Seandainya sewa kan masih murah sekali kalau di luar Jawa. Kalau di Jawa, nggak usah bingung lagi. Seperti Ibu tadi katakan, datang 10 pondok, itu rumah kita sudah jadi tempat sampah sudah full gitu. Datang ke pasar induk sudah full. Datang ke 10 rumah makan atau yang orang-orang yang punya anggap aja catering itu sudah luar biasa. Mulai dari yang ada. Ini konsep dari ayah. Terus satu Pak syaratnya, buat tulisan besar Pak di depan. Penyakit dilarang masuk. Ini Pak. Ayam itu sakit karena apa kira-kira? Karena ada yang bawa, betul kan? Ada karet, ada bariernya yang bawa. Nah, kalau kita ngomong ayam supaya tidak sakit, berarti ayamnya harus selalu sehat. Dengan cara apa? Jangan ngobati ayam ketika sakit. Obatilah ayam ketika sehat. Jadi ketika penyakit datang, penyakitnya takut. Kemarin kan sudah kita buatkan kuteja. Tahu kuteja itu apa sih? Kunyit. Kunyit itu apa Bapak Ibu? Bukan, kunyit itu bulir betul. Isinya apa? Antibiotik. Kita tidak tahu loh kapan kita sakit, betul atau tidak? Tapi ketika kita sudah terus membangun antibodi kita, ketika penyakit datang, dia tidak bisa masuk. Bapak Ibu ini pun sebenarnya dirancang oleh Allah itu tidak bisa sakit. Pernah bersin? Sering. Coba satu orang bisa bersin. Sebentar. Bisa bersin. Coba sekarang bersin. Kok tidak bisa bersin? Katanya bisa bersin tadi. Kenapa kita bersin? Ada sesuatu yang berbahaya yang mau masuk tubuh kita, dia menolak. Kenapa sih hidung kita isinya cuma flagela, rambut. Jadi ketika ada sesuatu yang bahaya, rambut ini bergetar sehingga dia membuat rasa geli, terus dia bersin, dia bilang keluar. Penyakit sebelum masuk tubuh kita permisi atau tidak? Permisi. Apa rasanya permisi itu? Kalau mau sakit apa yang kita rasakan? Ada rasa demam. Sebelum demam, lemes terus ngantuk, pusing. Nah, itu sudah warning. Ada sesuatu yang bahaya. Ketika kita sudah ngantuk, wah ini mau sakit saya. Apa yang harus kita lakukan? Makan banyak, makan vitamin C, istirahat cukup. Penyakitnya
tidak jadi masuk. Selamat jalan. Kalah. Ayam juga sama. Kunyit adalah antibiotik untuk meningkatkan antibodi. Terus yang kedua temulawak. Apa temulawak itu? Nafsu makan. Kalau ayamnya sudah tidak mau makan, terus tidak ada antibodi yang dibangun, kesenggol sama orangnya yang habis batuk pilek, ayamnya ikut batuk pilek. Paham di sini? Nah, kalau ayam supaya sehat, ya dikasih jamu saja tiap hari. Terus jahe, apa fungsinya jahe? Menghangat. Jahe itu sebenarnya memperbaiki fungsi lambung. Pencernaannya diperbaiki oleh jahe. Sehingga apa? Ayamnya sehat. Ayam ini harus kita bawa dalam selalu kondisi sehat. Supaya apa? Ketika datang masa pancaroba, ayamnya tidak sakit. Simpel. Karena saya dari herbalis, Bapak Ibu, kalau saya jelaskan ini jelas. Jadi gerakan saya di perusahaan saya, di seluruh karyawan saya ada satu. Karyawan dilarang sakit.